Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Maria Tulkiptia, STMN. Saya dosen jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Balikpapan. Politeknik Negeri Balikpapan merupakan perguruan tinggi vokasi, di mana sistem pembelajaran yaitu 70% praktek dan 30% teori. Saya keahlian di bidang teknik sipil. Mata kuliah yang akan saya paparkan pada hari ini yaitu mata kuliah hidrolika dengan jumlah 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini mempelajari saluran terbuka yang meliputi jenis dan karakteristik aliran, desain profil saluran terbuka, aliran seragam, aliran berubah lambat laun atau ABLL, dan aliran berubah tiba-tiba ABTT. Adapun juga menganalisis hidrolika saluran tertutup yang terdiri dari pengenalan software EPANET 2.0, perancangan jaringan pipa, simulasi model jaringan pipa, dan interpretasi simulasi model. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas mengenai alat ukur yang digunakan untuk mengukur debit pada saluran terbuka. Pembelajaran kali ini harus memenuhi komponen DIA, di mana D adalah delivery. Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan bahan tayang PPT yang diawali dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Yang kedua, I, interaktif, dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab pada saat pemberian materi berlangsung. Yang ketiga, asesmen, dilakukan melalui contoh soal dan latihan di akhir perkuliahan untuk mengukur tingkat kepahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah hidrolika yaitu mahasiswa mampu mendesain saluran terbuka dan saluran tertutup secara manual dan menggunakan software dengan sistematis, baik, dan benar. Materi pembelajaran pada mata kuliah hidrolika yang pertama adalah definisi dan peran hidrolika, yang kedua jenis-jenis aliran dan karakteristik aliran, yang ketiga adalah kecepatan aliran dan tekanan aliran di saluran, yang keempat parameter aliran saluran terbuka, yang kelima aliran berubah beraturan lambat laun, yang keenam aliran berubah beraturan tiba-tiba, yang ketujuh pengukuran kecepatan aliran saluran terbuka dan tertutup, yang kedelapan desain saluran tertutup dengan menggunakan software EPANET 2.0. Indikator pembelajaran yang saya jelaskan pada hari ini yaitu pada pembelajaran pertemuan ke-12, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengetahui pengukuran kecepatan aliran pada saluran terbuka dan saluran tertutup. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan prinsip alat ukur kecepatan aliran dengan pengukuran kecepatan aliran. Yang kedua menjelaskan metode pengukuran titik 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini yaitu penggunaan learning Poltekba, di mana menggunakan blended learning Poltekba yaitu BLP. Materi pembelajaran diupload sebelum perkuliahan dimulai sehingga mahasiswa bisa membaca materi yang sudah saya upload di BLP. Absensi dilakukan di BLP pada menu presensi pada setiap pertemuan dengan batas waktu 15 menit dari mulainya perkuliahan hidrolika. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan melalui akun Sistem Informasi Poltekba atau SIM Poltekba. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah belajar mandiri. Mahasiswa mempelajari materi yang sudah diupload di BLP sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua adalah tatap muka, dosen menjelaskan materi dan berdiskusi, tanya jawab bersama mahasiswa. Yang ketiga, tugas
mahasiswa diberikan tugas oleh dosen untuk mempelajari kembali materi yang diberikan. Dalam pembelajaran hidrolika ini, saya menggunakan teknik pembelajaran secara konseptual, di mana dosen mengontrol suasana kelas dengan melakukan tanya jawab. Setelah itu dengan secara saintifik, yaitu dosen melakukan pembelajaran diawali dengan fakta-fakta dari pengamatan yang ada di Kota Balikpapan dan dikaitkan dengan materi yang akan diberikan. Adapun sistem penilaian mata kuliah hidrolika yaitu sikap 10%, di mana sikap ini dinilai dari kedisiplinan mahasiswa, keaktifan mahasiswa pada saat pembelajaran, dan kehadiran mahasiswa selama perkuliahan. Yang kedua, tugas 30%. Pada tugas ini mahasiswa diminta mengerjakan tugas dan latihan-latihan yang sudah diberikan dosen. Yang ketiga adalah UTS, ujian tengah semester, sebesar 30% dilakukan pada pertemuan ke-8, dan UAS, ujian akhir semester, sebesar 30% dilakukan pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16. Berikut saya sajikan video pembelajaran pada pertemuan ke-12. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apakah kalian puasa? Alhamdulillah. Semoga puasanya kuat sampai duduk nanti ya. Amin. Sebelum saya memulai perkuliahan, jangan lupa absen di BLP sudah saya siapkan. Silakan kalian absen. Waktunya hanya sampai 15 menit sampai awal perkuliahan ya. Setelah itu materi pun juga sudah saya upload di BLP. Dari malam tadi sudah dibaca? Sudah. Bagus, oke. Hari ini kita materi tentang apa? Pengembangan kecepatan aliran pada saluran gempa. Iya, bagus sekali. Berarti kalian sudah membaca materi yang sudah saya berikan. Baik, sebelum saya masuk ke materi yang akan kita bahas pada minggu ini, pada pertemuan ke-12 hari ini, saya akan review sedikit materi kita yang sebelumnya. Coba, ada yang bisa jelaskan materi kita sebelumnya apa? Saya Bu. Oke, silakan. Materi sebelumnya itu menjelaskan tentang jenis-jenis aliran. Terus yang kedua ini ada aliran melalui pelipat tajam. Terus yang ketiga ini ada loncatan hidraulik, dan yang terakhir ada profil kolam pewarna. Iya, good sekali ya. Berarti dia masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya. Oke, kita lanjut langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Sebelum saya masuk materi, saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada kecepatan aliran, yang keempat ada metode pengukuran kecepatan aliran, yang kelima ada bagaimana prosedurnya pengukuran kecepatan aliran. Setelah itu ada evaluasi, nanti terakhir kesimpulan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur kecepatan aliran. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan metode pengukuran kecepatan aliran. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin jelaskan dulu ya, kenapa sih kita harus belajar tentang kecepatan aliran. Kita tahu bahwa semakin berkembangnya populasi di permukaan bumi itu, maka akan semakin berkembang juga pembangunan di permukaan bumi ya. Jadi dari yang tanah awalnya masih hutan itu akan dibangun rumah-rumah, gedung dan lain-lain. Itu yang disebut dengan adanya perubahan tata guna lahan. Apa akibatnya? Banyak terjadinya perubahan tata guna lahan, yaitu yang pertama, daerah resapan itu akan menjadi berkurang, yaitu berarti laju infiltrasi akan semakin berkurang, dan aliran air itu akan menjadi rendah di dalam tanah, sehingga banyak
aliran itu jatuh di permukaan, mengalir di permukaan, yang akan mengakibatkan bangunan air itu seperti sungai, terus pintu pengatur aliran dan aliran drainase itu akan kecil, sehingga memperlambat aliran air hujan yang turun ke tanah kembali ke laut, yaitu tadi kayak siklus hidrologi tadi ya. Nah, kita cukup tahu bahwa fakta-fakta yang terjadi di tempat kita ya, terutama di kota Balikpapan. Yang pertama, bahwa secara morfologi kota Balikpapan itu terdiri dari kawasan 80% perbukitan yang bergelombang, 15%-nya dari dataran yang rendah. Nah, di sini dalam perencanaan debit kita akan menghitung penampang saluran dan kecepatan aliran. Oke. Kecepatan aliran di sini ada dua pengukuran. Yang pertama tidak langsung dan langsung. Tidak langsung sudah dijelaskan pada pertemuan ketiga. Ada persamaan Manning, Sezi dan Stigler. Mungkin masih ingat ya di pertemuan ketiga, ini sudah pertemuan ke-12. Sekarang kita akan bahas di pengukuran langsung di lapangan. Pengukuran langsung di lapangan itu tadi dengan menggunakan alat ukur, nanti ya kita saya jelaskan. Oke. Kecepatan aliran, ini bisa kalian baca. Kecepatan aliran, coba dibaca sama-sama. Dengan satuan meter per detik. Ingat ya bahwa kita harus ingat kecepatan aliran itu adalah satuannya meter per detik. Ya, oke. Di sini kita akan bahas tentang kecepatan aliran. Kecepatan aliran adalah jarak yang ditempuh air pada saluran dalam satuan waktu. Jadi biasanya itu disimpulkan dengan V, di mana satuannya adalah meter per detik. Karena meter itu adalah jarak, detik adalah berkaitan sama waktu. Nah, apa saja yang mempengaruhi atau faktor mempengaruhi dalam kecepatan? Ada bentuk penampang, tahu bentuk penampang? Jadi biasanya ada persegi, ada trapesium ya. Setelah itu ada tekanan salurannya. Tekanan saluran itu biasanya dia dari jenis konstruksi bangunan. Yang ketiga, adanya tekukan-tekukan atau belokan-belokan pada saluran. Itu juga mempengaruhi kecepatan aliran. Kecepatan aliran menggunakan kalorimeter ini nanti ada persamaannya ya, di mana V sama dengan A dikali N ditambah dengan B. V itu adalah kecepatan aliran, N itu adalah jumlah putaran pada alat, A dan B itu adalah ketentuan dari alatnya. Nah, ini contoh alatnya, contoh alat kalorimeter ini. Nanti dia kalau masuk ke air itu dia akan berputar. Nah, putarannya itu nanti akan kita hitung berapa kali putarannya. Itu tadi adalah M-nya ya, M. Ini biasa. Ini rangkaian alatnya untuk kalorimeter. Nah, nanti putarannya itu kita bisa baca di yang ini. Nanti ada bisa terhitung. Kita rakit dulu kan ya alatnya. Ini untuk putaran di bawahnya kita masukkan ke dalam air. Nanti kita bisa kebaca. Dia langsung otomatis kebaca di dalam sungai atau di dalam aliran. Entah itu di aliran yang rendah atau yang tinggi seperti itu. Nah, kecepatan aliran menggunakan kalorimeter ini ada beberapa metode pengukurannya. Yang pertama adalah merawas. Itu biasanya untuk sungai-sungai kecil yang dangkal. Sungai itu kan ada yang lihat sungai kecil, ada yang sungainya yang lebar banget ya, kayak Sungai Mahakam itu kan nggak mungkin kita mengukurnya masuk ke dalam sungai langsung. Nah, kalau merawas ini dia langsung masuk ke dalam sungai, kita mengukur ke lapangan langsung. Terus yang kedua adalah melalui jembatan. Nah, ini biasanya adalah untuk sungai-sungai yang lebar, jadi bisa lewat jembatan. Sama menggunakan perahu dan menggunakan kereta gantung. Ini contohnya ya. Nah, kalau lawas kita langsung terjun ke dalam sungainya, mengukurnya ke dalam sungai. Kalau perahu itu baik perahu, jembatan dan kereta gantung itu biasanya untuk sungai yang
lumayan lebar ya, lebar besar seperti itu. Apalagi kedalamannya melebihi dari tinggi badan kita. Ini alat pelengkapnya, itu ada stopwatch, terus juga ada termometer untuk mengukur suhu. Parameter apa saja yang diukur dalam pengukuran kecepatan aliran? Yang pertama itu misal ya, ada lebar sungai, ini saya sungai. Ini kita ukur lebarnya berapa. Ini yang disebut dengan B. Setelah itu yang kedua adalah lebar dasar sungai. Kita tahu bahwa di sungai itu biasanya kan penampangnya seperti ini ya. Ada yang tidak beraturan seperti itu karena sungai itu adalah saluran alami. Jadi lebar penampang apa tadi? Lebar dasar saluran. Nah, jadi di dasar ini beda sama yang di permukaannya. Ada B besar, ada B kecil. Seperti itu. Ada kedalaman aliran juga. Setelah itu kemiringan muka air dan suhu airnya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana metode pengukuran kecepatan aliran? Di sini untuk metode pengukuran kecepatan aliran itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode 1 titik, yaitu di mana kedalaman aliran, kita tahu ini tadi sungai ya, sungai itu mempunyai kedalaman alirannya ini yang disebut dengan H. Metode 1 titik itu diukur sepanjang 0,8 H. Jadi alat ukurnya itu dimasukkan ke dalam 0,8 H-nya. Jadi sebelum kita masukkan alatnya, kita ukur dulu nih kedalamannya berapa. Kalau sudah kita tahu misalnya kedalamannya 1 meter, jadi 0,8 H-nya adalah 0,8 meter. Jadi alatnya itu, baling-balingnya itu yang tadi ada baling yang buat memutar itu di kedalaman 0,8 H. Itu metode 1 titik. Metode yang kedua adalah metode 2 titik. Metode 2 titik itu berarti pada kedalaman 0,8 H dan 0,2 H. Jadi kalian melakukan 2 kali pengukuran. Yang pertama pada kedalaman 0,8 H-nya. Setelah itu yang kedua adalah pada kedalaman 0,2 H-nya atau 0,2 pada kedalaman alirannya. Metode yang ketiga, metode 3 titik. Metode 3 titik ini 0,8 H, 0,2 H ditambah dengan 0,6 H. H itu tadi adalah kedalaman alirannya atau dalamnya air dalam sungai itu berapa, itu adalah H-nya ya. Itu tadi adalah metode-metode pengukuran kecepatan aliran menggunakan alatnya apa tadi namanya? Karometer. Oke, baik. Ya, prosedur pengukuran kecepatan aliran itu yang pertama kita harus catat dulu tanggal pengukuran kita. Jadi kita bikin prom ya, nanti kita bawa promnya, ada tanggal, ada nama sungainya dan titik pengukurannya. Yang kedua adalah kita catat persamaan kalibrasi alatnya yang ada di alat biasanya untuk menentukan nilai A dan nilai B-nya. Yang ketiga adalah ukur lebar penampang sungai basahnya, yaitu lebar sungai, terus kedalamannya, dan lebar dasar salurannya. Yang keempat adalah tentukan jumlah vertikalnya. Vertikal itu adalah titik pengukurannya. Yang kelima, kita harus rakit alatnya dulu. Kita periksa apakah alatnya itu dapat berfungsi atau tidak. Yang keenam, ukur kedalaman alirannya. Setelah itu masukkan alat ukurnya ke dalam aliran. Terus kita catat berapa kali putarannya, baru kita bisa menghitung kecepatan alirannya. Oke. Ini saya kasih contoh ya, salah satu ya silakan Bu izin teorinya. Bu tadi kan ada disebutin tentang parameter kan Bu. Terus hal-hal apa saja sih yang harus
perhatikan sebelum kita mengukur kecepatan aliran menggunakan alat kalorimeter seperti ini ya. Yang pertama kita harus tahu dulu kondisi lapangan kita. Jangan sampai kita mau mengukur dengan metode terawas misalnya ya, ternyata sungainya melebihi dari kedalaman kita, itu kan bisa tenggelam kita yang berbahaya buat kita. Jadi kita cek dulu tuh sungainya, kira-kira melebihi kedalaman badan kita atau mungkin di bawahnya. Kan sudah ada saya kasih contoh tadi ya, bahwa kalau kedalamannya lebih tinggi dari badan kita, itu lebih baik menggunakan perahu atau di jembatannya. Tapi kalau dia kedalamannya kecil, mungkin sepinggang kita, itu masih bisa kita langsung bercebur dalam sungai ya, itu dengan metode merawas tadi. Oke. Nah, bagaimana ini? Oke, baik. Selanjutnya, ini saya kasih contoh gambaran apa yang harus kita lakukan pada saat melakukan pengukuran kecepatan langsung di lapangan menggunakan parameter. Ini adalah kondisi lapangan real di drainase ya, ini bukan sungai, ini drainase. Drainase yang lebar, biasanya disebut dengan saluran primer. Ini kalian lihat di situ ada jembatan, ada dinding salurannya itu dari batu pecah ya. Jadi kayak keras seperti itu tapi dari batu pecah. Nah ini kita buat dulu penampang atasnya. Jadi kita gambar dulu nih, kita pengen tahu dulu kan ya lebar salurannya. Karena situ ada jembatan, maka kita bikinlah penampangnya. Jadi ada penampang, terus ada jembatan, dan sini ada ininya setelah jembatan. Jadi alirannya beda-beda. Ini adalah aliran tidak seragam, sudah pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Aliran tidak seragam itu adalah aliran yang penampangnya tidak seragam, berkelok-kelok seperti itu. Nah, selanjutnya kita ukur lebarnya berapa, yang sebelum ada belokan berapa, yang sudah belokan berapa. Kita ukur lebar salurannya. Setelah itu kalau kita sudah ukur penampang salurannya, kita ukur lagi titik yang akan kita ukur. Ini adalah S1, S2 sampai S9 itu disebut dengan cross section. Makanya kita pengen tahu nih kira-kira berapa kecepatan sebelum adanya kelokan pada saat ada perubahan bentuk penampangnya, itu dihitung semua atau diukur semua titiknya. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita tentukan titik pengukurannya, kita tentukan lagi jenis penampangnya. Ini contoh pengukurannya pada satu titik. Saat ini kan ada 9 cross section ya. Jadi setiap cross section itu diukur tadi dengan metode 1 titik, 2 titik atau 3 titik. Penentuan 1 titik, 2 titik, 3 titik itu juga tergantung dari kalian. Kalau kalian pengen datanya lebih akurat, maka gunakan yang lebih banyak pengukurannya. Oke. Jadi jika dia persegi ya, trapesium, kenapa kok diukur cuma setengah aja ya, yang setengahnya enggak? Karena kita tahu bahwa sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Jadi kita menganggap bahwa ini lebarnya sama, kemiringannya sama, jadi yang diukur cuma setengahnya aja. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan contoh soal ya. 0,241 dikali M jumlah putarannya ditambah dengan B 0,0171. Ada yang mau kalkulator enggak? Ya, coba dikeluarkan dulu ya. Kita hitung sama-sama. Itu baru meter. Kan itu ada waktu ya. Waktunya dibagi dengan 30. Jadi V sama dengan 1,170 meter per detik. Oke, ketemu ya kecepatan alirannya
mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Sambil dikerjakan ya, dikerjakan. Ya, benar. Ya, oke, selesai ya. Saya lihat tadi hasilnya kalian sudah mulai bisa paham bagaimana cara menghitungnya, tentukan nilai putaran dulu, setelah itu ada nilai kalibrasinya, nanti akan ketemu kecepatan alirannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin terakhir saya pengen ini dulu ya, ngambil kesimpulan. Kira-kira kalian paham nggak dengan materi yang sudah saya berikan tadi ya? Mungkin Ricardo coba kesimpulan materi kita pada hari ini apa aja, Ricardo? Yang pertama ada pengukuran kecepatan aliran dilakukan untuk memenuhi analisa debit sungai. Kemudian ada metode pengukuran kecepatan aliran ada 3. Yang pertama ada metode 1 titik pada kedalaman 0,8 H. Yang kedua ada metode 2 titik pada kedalaman 0,8 dan 0,2 H. Kemudian yang ketiga ada metode 3 titik pada kedalaman 0,8, 0,6 dan 0,2 H. Iya, bagus sekali. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian aplikasikan pada kehidupan kalian sehari-hari ya. Semoga ibadahnya hari ini lancar